Oke, selamat datang kembali di channel Wicak Miftah. Nah, hari ini kita mau ngajakin teman-teman main ke Villa Putih yang satu ini. Ini villa baru ya sebenarnya ya, yang baru kita temukan listingnya di Airbnb. Iya, dan lokasinya ada di Ciamas, Bogor. Mungkin banyak yang belum tahu, nah makanya kita mau ngajakin kalian main ke villa ini. Oke, dari depan sih simpel aja sebenarnya. Emang bener-bener kayak ya udah satu kanvas putih gitu ya. Dengan dipadu-padan sama aksen hitam-hitam dari beberapa kusennya. Sama yang paling mencuri perhatian juga atapnya, Hun, dibikin pelana aja sih sebenarnya, Iya, kanan kiri. Tapi sebenarnya tuh yang paling mencuri perhatian pertama kali pas aku Apa lihat, tuh? itu ini, bentuk fasadnya yang melebar. Iya, Jadi dia lebar banget. lebar sekali, mungkin hampir sampai 15-16 meteran. Iya. Dan dia itu ini loh, porsi jendelanya itu tuh sama kan besarnya. Iya. Jadi kayak lucu aja gitu Iya. kotak-kotak. Dari depan emang kayak, oh ini jendelanya yang paling besar nih dari si fasadnya. Untuk menujunya ke sini, ini kan seperti yang kamu bilang tadi, lokasi berada di Ciamas. Cuman, ini yang depannya kan emang udah rapi jalanan. Pas mau menuju ke villanya sini tuh ada beberapa kondisi jalan yang agak rusak dikit lah ya. Tapi overall sih masih oke, cuma berapa ratus meter doang ya. Yuk, kita masuk ke dalam. Ini menurutmu villa cocok buat berapa orang sih kapasitasnya? Buat 10-an kali ya? 15 bisa kali. 15. Karena sebenarnya ini villanya gede banget. Yuk, mari kita masuk. Oke. Ini dia bagian dalam villanya. Seperti yang teman-teman bisa lihat, mobilnya aja bisa parkir berapa? 4, 5? Ini soalnya lebar banget sih. Iya, lebar banget. Jadi bisa 1, 2, 3, 4 mungkin di sini bisa. Iya, 4 di sini, 1 di sini, total 5. Berarti, benar. Dan bisa langsung keluar masuk karena di sini ada gerbang, di sana juga ada gerbang. Terus kita layouting dulu. Di sini ada satu ruangan yang terpisah, rumah yang terpisah lah ya. Ini untuk penjaganya ya, beraktivitas di sini. Oke, nah ini kita sekarang menuju ke sini. Karena pintu masuknya tuh ada di sana sebenarnya. Yap, sebetulnya. Tadi kan belum kelihatan nih bagian bawahnya sini. Sebenarnya kalau bagian bawahnya tuh sama sih kayak di atasnya. Jadi banyak jendela-jendela yang kotak-kotak. Tuh. Dan gede-gede banget. Terus ini lokasinya kan berada di tengah kayak kebun-kebun gitu ya. Jadi kalau semua jendelanya dibuka, view-nya itu menenangkan, calming. Oke, nah ini area entrance-nya. Tapi sebelum ke entrance, aku pengen membahas dikit tentang Apa itu? tanaman-tanamannya. Oke, ini. Bagus ya. Di sini kan ada. Ini sebenarnya termasuk pisang-pisangan juga, cuman versi tanpa pisang. Cuman pisangnya mana? Nggak ada, lagi dipinjem tadi. Oke. Terus di sini juga ada liang liu dan beberapa tanaman yang lainnya. Ini juga tanaman artifisial kah? Ini Ternyata? beneran tahu. Ini beneran ya? Kamu salah berarti. Ini palem-paleman. Iya beneran ini. Salah. Tadi Tajam. pas pertama kali datang dia bilang ini artifisial ya. Oh enggak, ini asli. Seperti. Oke, Oke. sebelum ke pintu utamanya di sini tuh ada satu teras, tapi dia naik dulu. Hap. Menaiki tangga dan lucu nih dibagi kayak gini. Di sini kan sitting area, tapi ini kayak ayunan gitu. Jadi kita bisa bersantai sambil ngobrol di sini. Yap. Tapi kalau misalnya dari arah sini, itu pandangannya sebenarnya langsung bisa lihat ke dalam juga loh. Tapi kalau dari pandanganku bisa melihat keluar dan Oke. visualnya itu beneran tanaman dan kebun dan ada gunung juga di belakang sana. Cakep Oh banget. iya benar. Jadi POV kita berbeda ya. Yap. Yuk kita ngajakin teman-teman masuk ke dalam. Oke. Nah ini kita udah masuk ke dalam rumahnya. Tapi ini tuh lihat, dia tuh full kaca gitu loh. Dan sliding door-nya tuh selebar ini. Lebar banget. Jadi teman-teman udah pengen masuk, dia lihat dulu. Gak apa-apa kan ngeliatin. Iya sih, lucu sih, Oke, lucu. sini. Ini bener-bener bikin terpana nggak sih? Luas banget sih dalamnya, lega banget. Cuman satu yang mencuri perhatian langsung tuh sebenarnya tangganya sih. Ya. Jadi kan ini kan kalau dari luar terlihatnya seperti 2 lantai. Ya memang sih 2 lantai ada, tapi pas ketika masuk ke dalam sini, itu feel-nya luas sekali. Baik dari segi vertikal volumenya, ini kan tinggi 8 meter bagian sininya. Dan juga dari segi space-nya yang ternyata sininya juga Emang luas sih. Jadi sebenarnya bukan terlihat luas karena emang rumahnya luas. Ntar pada protes loh. Oh ya. Rumahnya emang luas. Nah, ada apa aja? Oke, sekarang kita layouting dulu berarti. Sini area untuk duduk-duduk. Mungkin kalau ini di rumah formal, bukan villa, ini ruang tamu gitu ya. Iya, ruang tamu. Dan di sebelah sana juga ada ruang bersantai. Dan ada satu lukisan. Oh iya. Lukisannya ceritanya apa, Hun?
Ceritanya dia lagi nggak tahu yang jagat yang tahu, dia ngelukis katanya. Oke, dan ini ada tangga menuju lantai 2, dibikinnya gini ya. Apa istilahnya? Tangga putar. Tangga putar. Jadi nggak biasa sih. Sebenarnya dia emang mau jadi focal point juga sih di rumah ini, pas masuk ngeliatnya langsung sini. Yep. Tapi kalau misalnya kita ngeliatnya ke sana, mau turun ke sini arahnya tuh kolam renang, Arahnya kolam swimming renang. pool. Dan memang lagi-lagi baik di depan maupun di bagian belakang semuanya dibikin full kaca. Bener-bener los banget. Area sininya ini ada area dining, cukup untuk 10 orang ini sih. Ini- Aku hitung kursinya. bener-bener ya bisa buat berame-ramean sekeluarga besar kali ya. Tapi nggak cuma di sini, ini kan yang senternya ya. Kalau di sana itu ada apa tuh? Di sini ada pantry, ini juga ada kitchen island-nya, dikasihnya ada 4 kursi bar stool. Ini finishingnya juga cakep banget, mix and match warnanya oke ya. Jadi ini kan ada marmer putih sama ada gurat-guratannya warna abu-abu. Begitu pula di sininya, di kitchen setnya dibikin agak ala-ala farmhouse. Cuma warnanya biru agak ke navy tapi nggak ke navy-navyan banget sih. Jadi mix and match-nya bagus sih menurutku. Agak abu ya. Agak abu. Terus udah include lah ya, seperti standarnya Airbnb, kulkas 2 pintu, simple aja. Ini untuk minumnya dapat dispenser, ada rice cooker, alat makan, sinknya juga rapi banget seperti farmhouse nih, dibikin dia agak keluar dikit kayak gini kan, lekuk-lekukannya bagus semua. Terus di sini juga ada kompornya lengkap dengan panci dan wajannya buat memasak. Ini juga ada cooker hoodnya. Cooker hoodnya pun dibikinin rumah-rumahan kayak gini, cakep sih. Nah kita geser, oh iya ada satu lampu gantungnya ini juga pemilihannya pas sih. Kita lanjut ke sana. Oke, kita lanjut ke sisi sini sebelum kita ke sana ya. Mau renang juga hujan sih ya. Jadi ntar deh. Nah, ini tadi kan udah turun tuh level lantainya. Ini untuk ke living roomnya diturunin lagi juga level lantainya. Dan di sini tuh luas banget. Kalian lihat aja nih, sofanya itu dia letter L sebenarnya, cuman ini dia ekstra buat kakinya. Nah, buat bersantai kayak gitu dan buat beramaian di situ. Bahkan kita bisa lesehan juga di sini. Terus udah deh puas di sini beramaian lah. Mau nyanyi, mau main game, mau nonton film. Makanya kita di sini udah bawa Switch buat main game bareng-bareng. Bawa proyektor portable juga nih dari BenQ nih, cakep. Atau kalau kita mau pakai TV juga bisa ya, yang gede ini ya. Bisa, bisa. Seru sih. Terus ngomongin soal ceiling, ini kan kamu tadi bilang di sini turun lagi. Ini dari sini sampai ke atas itu 4,4 meter. Berarti lumayan tinggi juga ya hitungannya. Lumayan ya? tinggi. Biasanya kan kalau standarnya itu kayak sekitar 3,2-an lah. Ya, Ya 3,2 meter, 3 meter. Ini bener-bener semuanya dibikin tinggi, makanya kayak kesannya, lega banget rumahnya. Oke. Di pojok sini ada apa? Ini tuh musola. Dinaikkan loh level lantainya. Oke. Sebenarnya umum sih ya, kalau misalnya di rumah juga kita bikin musola tuh kan sebenarnya enak kan dinaikin kan buat mimbarnya gitu kan, biar ya terpisah lah areanya. Yap. Nah ini lebih tinggi lagi ke sini. Tuh, jadi kita bisa sholat berjamaah di sini, kiblatnya ke sana. Terus di pojokan situ ada meja kecil buat naruh sejadah, mukena, dan Al-Quran. Dan di sisi sini ada toiletnya, tapi sebenarnya juga sebagai tempat untuk wudhunya nih di sini. Warnanya hijau ya semuanya, dan tetap ada bukaan yang besar di sini jendelanya. Oke, lanjut. Nah, Oke. ini kita mau ngajakin teman-teman ngelihat ke area paling serunya di belakang. Wow, udah kelihatan sebenarnya Iya. dari tadi sih. Ini ada kolam renang. Ini beneran kolam renang sih. Biasanya kan ada yang kecil gitu kan, ada yang bahkan cuma bisa buat berendam doang. Kalau ini beneran kapasitas villanya besar, kolam renangnya juga besar. Dan harganya menarik tahu teman-teman per malam. Mungkin karena ini baru juga ya. 3 jutaan 3 something jutaan sih. Ha-ha. dapat merasakan villa seluas ini, kamarnya 5. Jadi wow. menurutku sih kalian cepet-cepetan booking sih. Iya. Oke, kita lanjut. Ke kanan situ ada apa tuh? Ke sininya ada gazebo, cuman kalau pas lagi hujan kayak gini ya pasti bawahnya basah ya teman-teman ya. Cuman ini enak banget kalau lagi nggak hujan, bersantai di sini, colokannya juga ada di situ sambil laptopan, sambil ngapain aja, seru banget. Nih ada kanopinya juga ya pastinya. Di belakangnya ada area untuk bilas. Nah, kalau ke sana sebenarnya ada 1 kamar tidur ya. Iya, jadi totalnya itu kan villa di sini tuh ada 5 kamar tidur. Yap. Satunya tuh di sini, di bawah. Nah, jadi 1 kamarnya ini tuh spesial banget. Dia view-nya langsung pinggir kolam. Dan tetap
ada kamar mandi di dalamnya. Jadi total 5 kamar tidur itu semua punya ensuite bathroom ya. Betul. Nah, ini juga dibikin ala-ala kafe sebenarnya ya. Emang buat duduk? Duduk dong. Buat duduk ini. Bukan buat naruh makanan gitu Bisa misalnya. naruh makanan dari situ pun bisa ditaruh Oke, multifungsi ya jadinya ya. Bukaannya besar-besar semua ya. Oke. Nah ini sebenarnya ada satu pintu juga yang terhubung ke ruangan penjaganya villa. Oh, berarti nggak usah Sini, dimasukin. Ke atas nggak usah. Oke, sekarang kita ke atas aja. Let's Yuk. go. For the first time in forever. Halo rakyatku. Halo. Halo rakyatku yang ada di bawah. Kita akan mengumumkan. Apa tuh? Tapi Jadi, ini apa? seru ya. Ini salah satu tangganya yang kamu bilang udah mencuri perhatian. Ternyata pas kita di sini seru banget karena kita bisa melihat keseluruhan ruangnya. Dan karena ini memang ceilingnya tingginya 8 meter sendiri, 8,4 meter. Makanya kita pas naik tangga pun juga kerasa kok belum nyampe-nyampe ya sampai atas. Sebenarnya ini kan lahannya luas, bisa aja lo dibuat tangga yang kayak biasa. Iya. Tapi justru daya tariknya ada di sini. Ya. Oke. Oke, kita udah sampai di lantai 2. Nah, kalau lantai 2 ini isinya kamar tidur semua ada 4. Kita layouting dulu. Di sini ada kamar tidur di ujung, 1, 2. Terus di 3. sini ada second living room, itu kamar tidur ketiga dan keempat di sana. Oke, kita contohin salah satu kamar tidurnya, yuk. Karena mirip-mirip ya. Coba kita cek yang satu ini. Tara. Pokoknya semua kamar tidur itu ada bukaan yang besar, jadi tetap bisa ngeliat view dan ada kamar mandi dalam yang udah kamu tadi bilang. Nih, coba kalau sini view-nya apa? Soalnya masih View-nya tertutup. pohon kali. Oh, area servisnya yang belakang. Cuman asik sih. Jadi semua kamarnya pun juga kasurnya queen size. Nggak ada yang kasur twin. Makanya tadi kita bilang beneran muat banyak. Dan ada bedside table-nya kanan kiri, ada meja-mejanya juga, dan ada lemarinya. Lemarinya, semuanya ada lemarinya, ada kamar mandinya. Kamar mandinya juga, lihat deh. Pas masuk langsung ketemu sama wastafel. Kalau ke kiri ada kloset duduk dan kalau ke kanan tuh terpisah nih area basahnya. Shower dan semuanya putih-putih di sini. Di sini tuh setiap kamar mandinya punya tema masing-masing. Oke. Ya kan, beda-beda semuanya pokoknya. Nah, kalau yang sebelahnya, ini layoutnya persis mirip aja. Satu kamar tidur, tengahnya sini kamar mandi. Visualnya seperti ini nih teman-teman nih. Nah, karena berhubung kita kesini juga berenam, jadi masing-masing orang dapat kamarnya sendiri-sendiri ya? Iya. Oke, kecuali kita sekamar sih pastinya. Nah, di sini ada second living roomnya juga yang luas. Kalau misalnya itu kan beramaian banget. Misalnya mau dipisah nih grupnya kan, ada yang mau di atas, ada yang mau di bawah. Di sini bisa juga nonton TV. Ini juga kelihatan nih ada Extra bednya extra juga. bednya. Dan sebenarnya ini kalau dibuka itu tuh ada balkon. Tuh ada sedikit balkon, bisa buat bersantai lah. Tuh kan hijau semua view-nya di sini. cakep banget. Oke, kita lanjut ke situ. Oke. Melewati koridor. Lihat deh, ini tuh semuanya dia tuh nggak ada ininya loh. Oh iya, jadi railingnya semuanya pakai tempered glass yang cukup tebel, sekitar 1,2 cm, dipegangin sama besi yang ini. Keliling dia. Dan isi lampu gantungnya ini terlihat dengan jelas dari atas ini. Kalau yang ini tuh kamar tidurnya juga sebenarnya mau mirip, cuman dia lebih besar. Oke, kita intipin dikit buat teman-teman pengen lihat. Nih kamar tidurnya, sama kan dia queen size juga, ada view-nya juga dan kamar mandinya itu kalau di sini warnanya biru teman-teman. Oke. Nah, Dan ini dia master jeng bedroomnya. jeng 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 jeng. Udah pasti ini yang paling besar ya dari segi ukuran kamarnya. Bener-bener luas banget. Ini istilahnya kamar master yang berada di hook. Bener, karena view-nya gunung tuh kalau ke situ. Ya. Ini gunung yang dari depan tadi kelihatan, nih gunung Iya. Salak kayaknya. Terus di sini ada balkonnya, jadi kita bisa duduk-duduk di sini santai sambil menikmati view gunung. Nah kalau ke arah sini view-nya kebun. Nah, view-nya kebun. Dan di dalam kamarnya sendiri, teman-teman juga udah bisa melihat ya, ada tempat duduk-duduk lagi sepanjang ini. Ada meja rias. Terus di sini juga ada kursi santai. Kasurnya yang king size karena ini lebar banget kasurnya. 2 meter ada kali ya? Bahkan sebenarnya masih lega juga sih areanya, sisa areanya ya kan. Oke. Nah, ini satu yang paling important, guys. Kita intip kamar mandinya. Kamar mandinya. Gede banget sih kalau ini kamar mandinya. Di dalam kamar mandinya bahkan ini tuh kalau ini lemarinya di sini juga nih. Jadi kayak ada walk-in closetnya dulu di sini. Untuk masuk ke sini sebenarnya dia ada sliding door-nya. Jadi bisa ditutup.
gitu. Nah, tuh lihat, satu-satunya kamar mandi yang bisa berendam kita di sini. Sambil ada view juga di sana. Dan kalau ini warnanya juga beda nih. Warnanya cakep banget lagi di sini. Dia kayak terakota gitu tapi lebih tua. Dan cerminnya itu gede banget. Terus ada shower box-nya juga di ujung sini. Tuh. Bisa Komplit ya? Iya, paling lengkap komplit banget. ya. Dadah. Dan klosetnya juga ada di situ. Cuman kalau kita lagi mandi, pasti nggak pengen kelihatan dong sama orang. Ada roller blind-nya, tenang. Oke. Pasti itu pertanyaan banyak orang juga ya. Jadi bisa ditutup. Coba ya kita tutup ya. Langsung terblok. Tuh kan. Oke. Aman. Oke, yang sini tadi seperti Miftah bilang adalah area walk-in closetnya, ada lemari gantung, ada lemari tertutupnya di situ. Oke. Overall pengalaman nginep di Villa Leledi ini tuh asik sih. Villanya kan gede, ini buat beramaian oke banget. Bener-bener bisa menikmati suasana villa. Bahkan di pagi harinya itu ternyata juga dingin. Ini padahal daerah Ciamas Bogor loh. Dan view-nya itu cakep banget, kita bahkan bisa melihat Gunung Salak, matahari terbit, ngetek pakai drone ini juga bagus banget. Cuman kita ada beberapa kritik dan saran nih. Salah satunya hostnya Airbnb-nya tuh harusnya lebih fast respon. Jadi kedepannya semoga diperbaiki, ketika kita tanya-tanya langsung cepat dijawab. Yang kedua, water heater di kamar mandi master bedroom itu dirasa kurang besar kapasitasnya, karena sebenarnya kan di situ ada bathtubnya ya, tapi water heaternya terlalu kecil. Jadi pas ketika kita nyalain air hangat mau buat berendam, bathtubnya belum penuh, airnya udah dingin. Itu aja sih kritik dan saran dari kita, biar lebih baik lagi ke depannya. Oke, selesai sudah villa tournya kali ini. Wah, seru banget. Semoga sih bisa memberikan inspirasi ya. Kali aja ada teman-teman yang mau nyobain nginep di sini, ya kan? Langsung aja lihat tuh di Airbnb. Ini tuh namanya Villa Laledi. Laledi. Nah, pas waktu sekarang itu tuh masih 3 jutaan 100 lah Ya, harganya. 3.100.000-an untuk per malamnya, dan ini kita di weekday. Bisa jadi nanti di weekend naik, dan bisa jadi di masa depan. Di masa depan. Di masa kita yang dari akan masa datang. lalu ini. Bisa jadi di masa yang akan datang harganya juga naik. Kalian cek aja langsung lah ya di Airbnb-nya, atau di Instagramnya ada juga ya. Pokoknya cek aja langsung. Oke, Thank you yang udah buat- nonton sampai selesai. Jangan lupa follow Instagram kita Wicakson Miftahjana, Inspira Homes, dan juga klikin karena Ya. di sana banyak rumah menarik yang lagi dijual. Ya, di daerah Jaksel, Tangsel, Depok. Cuman memang harganya agak-agak yang sedikit tinggi-tinggi sih biasanya tuh di situ. Dan juga TikTok kita di sini. Bye bye. Dadah. Kesini ada yang lagi kerja di musola. Tuh, Siapa namanya? Coco. Coco Melon namanya. Dia langsung menutupi wajahnya menggunakan laptop bagaikan tersangka.